Haleluya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus mengasihimu. Mari kita maju dalam kegerakan Daily Life Kingdom Principle. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara paling sederhana, kita baca Alkitab setiap hari. Hari ini saya sangat diberkati dengan perenungan firman Tuhan yang ada di dalam Filipi pasal 3 mulai ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saat ini kita ada di masa di mana Yesus bangkit dari antara orang mati dan Yesus naik ke surga. Karena setelah Yesus bangkit ada 40 hari dia membuktikan dia hidup dengan menampakkan diri, menunjukkan diri kepada para murid bahwa dia hidup, saudara-saudara. Dan Yesus bukan sekedar menampakkan diri, tapi dia bercerita, dia berjalan dengan mereka, dia makan bareng, bahkan dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dalam kebangkitan Yesus Kristus ada kuasa yang mengubahkan. Jadi kebangkitan Kristus bukan sekedar peristiwa sejarah yang terjadi dalam kehidupan manusia, tapi kebangkitan Kristus ada kuasa yang mengubahkan kehidupan. Sama seperti Rasul Paulus. Kalau kita melihat siapakah Rasul Paulus yang boleh mengatakan segala sesuatu sekarang ini kuanggap sampah, kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus lebih mulia. Kita melihat Rasul Paulus sebelum bertemu Yesus, dia adalah Saulus. Dia seorang yang fanatik dengan agama, penuh kebencian, intoleran. Dia membunuh orang-orang Kristen. Dia adalah seorang penganiaya jemaat. Dia tidak mengenal Yesus secara pribadi, walaupun dia hidup sezaman dengan Yesus. Dia bukan golongan dari murid 12 atau murid yang kelompok 70. Dia seorang yang anti dengan Yesus. Tapi waktu dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, waktu dalam perjalanannya ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen, di sana saudara-saudara, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mengubah kehidupannya. Terang dari surga yang menyinari dia, Yesus Kristus yang adalah cahaya dari surga itu sendiri, menerangi dia sehingga dia berkata kepada Saulus, 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 engkau menganiaya aku. Waktu Saulus melihat cahaya itu, dia tersungkur dan bertanya, siapa engkau Tuanku? Yesus berkata, Saulus, Saulus, engkau menganiaya aku. Nah, Saulus menjadi saksi mata terakhir kebangkitan Yesus Kristus. Dan waktu perjumpaan dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Dari seorang yang radikalis, seorang yang intoleran, seorang yang membunuh, dia menjadi seorang pemberita Injil. Makanya di sini dikatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya.
Saulus mempunyai status sosial yang luar biasa. Dia tokoh agama, tokoh masyarakat. Dia punya status pendidikan yang luar biasa. Dia seorang yang sangat terdidik. Boleh dikatakan dia seorang profesor saat ini. Kalau dia ada di zaman ini, saudara-saudara. Tapi semuanya dianggap rugi, dianggap sampah ketika dia mengenal kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus yang bangkit. Yesus Kristus yang bangkit sanggup mengubahkan kehidupan dari seorang yang penjahat, seorang yang intoleran, orang yang radikalis, menjadi seorang yang penuh damai dan sukacita, seorang yang memberitakan kabar sukacita. Makanya saudara-saudara, dalam kegerakan menghidupi prinsip kerajaan Allah kali ini, kita menemukan bahwa tidak ada hidup yang tidak dapat diubahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus sanggup mengubahkan kehidupan. Bukalah hatimu. Hanya orang cerdas yang mau menerima kasih karunia Yesus Kristus. Di sini Rasul Paulus katakan dia merasa dia diri paling benar. Di ayat 9 di sini dikatakan, berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat. Sebelum dia mengenal Yesus, dia merasa dirinya paling benar karena hukum Taurat, karena agamanya, karena keyakinannya di dalam aturan-aturan agama. Tapi waktu dia mengenal Yesus Kristus, dia mengenal kebenaran karena iman oleh kasih karunia Allah. Wow, luar biasa. Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita responi kasih karunia Allah. Saya percaya apapun kehidupan Anda saat ini, tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia sanggup mengubahkan. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Bukan sekedar sejarah, bukan sekedar peristiwa, tapi sanggup mengubahkan kehidupan. Dari seorang pembunuh, seorang radikalis, seorang intoleran, menjadi seorang yang penuh damai, penuh sukacita, mengalami keselamatan oleh iman di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita. Kalau saudara ada pertanyaan, ada konseling, masalah kehidupan, keyakinan iman, kekristenan, silakan Anda komen atau Anda menghubungi lewat messenger. Tuhan Yesus memberkati. Silakan di subscribe channel Pendeta Raymond Mantik.